Gurkha. Gurkha sendiri sebenarnya berasal dari istilah Gorakhanat, yaitu nama seorang guru pada abad ke-18. Dia orang suci Hindu yang mengajar di sebuah desa di bukit di daerah Nepal. Di kemudian hari bukit tersebut menjadi semacam asrama dengan begitu banyak penghuninya. Dan para penghuninya inilah yang disebut orang-orang Gurkha. Tetapi di masa lebih belakangan, pasukan Gurkha sendiri bukan hanya diambil dari orang-orang penghuni bukit tersebut, tetapi diambil dari beberapa suku di Nepal, seperti suku Chetri, suku Mara, suku Gurung, Takuri. Di masa lebih kemudian, pasukan Gurkha direkrut dari orang-orang Nepal, juga bahkan orang India dan orang Pakistan. Seorang tentara Inggris berkata bahwa pasukan para pemuda yang diambil dari suku Gurkha adalah para pemuda yang memiliki kualitas keberanian, kesabaran, keuletan, kedisiplinan, kesetiaan, dan orang-orang yang sanggup bertahan dalam segala cuaca. Orang yang berani mati demi tuannya, demi atasannya, demi majikannya. Ini yang membuat tentara Gurkha akhirnya menjadi pilihan utama tentara kerajaan Inggris untuk diambil sebagai anggotanya dan diterjunkan di mana-mana. Boleh kita lihat sejak awal abad ke-20, dalam setiap pertempuran, dalam setiap peperangan, Inggris selalu mengirim tentara Gurkha dalam Perang Dunia I, dalam Perang Dunia II. Juga nanti kita lihat dalam perang di Indonesia. Pada pertengahan abad ke-18, Robert Clive, panglima perang Inggris di India, itu putus asa menghadapi pemberontakan demi pemberontakan yang terjadi di berbagai suku di India. Dan hingga kini kita lihat bahwa India memang penuh dengan gejolak, suatu negeri yang gelisah. India yang kita lihat sekarang adalah India yang lebih kurang mirip dengan 200 tahun yang lalu. Tidak ada kesamaan bahasa, tidak ada kesamaan suku, terdiri dari berbagai agama dan terdiri dari berbagai kasta. Apalagi sekitar pertengahan abad ke-18. Sehingga Robert Clive berdaya upaya untuk menaklukkan India sebagai jajahan Inggris dan sebagai orang yang paling bertanggung jawab di dalam EIC pada waktu itu. Dalam pertempuran Plassey, suatu daerah di India pada tahun 1757, Robert Clive dan tentaranya memenangkan pertempuran. Dan sejak itu tentara Inggris menjadi percaya diri, sementara tentara-tentara dan rakyat India menjadi tidak percaya diri ketika menghadapi tentara Inggris. Akan tetapi pada tahun 1767, tentara Robert Clive kembali mengalami pertempuran. Kali ini lebih menyengsarakan daripada sebelum mereka mencapai kemenangan. Karena yang mereka hadapi adalah suatu suku yang sangat aneh. Mereka bertempur tanpa mengenal lelah siang dan malam. Sanggup tidak makan, sanggup menanggung lapar berhari-hari. Mereka mampu menahan siksa yang paling sakit pun. Mereka mampu bertempur di pegunungan yang bermedan sulit, di tempat-tempat yang sengaja dibuat sulit oleh tentara Inggris. Mereka terheran-heran. Dan akhirnya ternyata tentara Inggris pun kalah oleh suku tersebut. Tentara Inggris pun menyelidiki suku apa tersebut. Ternyata suku tersebut tinggal menghuni sebuah bukit di daerah Nepal di bawah pimpinan Pertiwi Narayan Shah. Dari sini Inggris kemudian melihat bahwa di dunia ini ada satu jenis manusia
yang semua kualitasnya memenuhi syarat untuk dijadikan tentara. Dari sinilah sebenarnya awalnya Inggris mengambil Gurkha sebagian daripada United Kingdom Army. Dari sini Inggris melihat bahwa tentara seperti ini, yaitu orang-orang dari Bukit Gurkha, layak diandalkan untuk melanggengkan kolonialismenya di seluruh dunia. Melihat kehebatan Gurkha sebagai pasukan yang konon kabarnya paling tangguh di dunia pada paruh pertama abad ke-20, banyak orang bertanya apakah Indonesia pernah berurusan dengan Gurkha. Dalam artian, apakah tentara dan rakyat Indonesia pernah berperang melawan Gurkha? Jawabannya adalah pernah, bahkan berkali-kali. Rakyat Indonesia yang berjuang mempertahankan kemerdekaan sekitar tahun 1945, sebagian besar bukanlah orang terdidik. Sebagian besar bukanlah orang yang pernah mengenyam bangku sekolah. Mereka tidak pernah membaca. Lagi pula memang kehebatan Gurkha, ketangguhan, keuletan, kedisiplinan Gurkha tidak pernah diproklamirkan kemana-mana keluar dari tanah India. Setelah perang melawan Burma pada tahun 1826, informasi tentang Gurkha tertutup. Sehingga bangsa Indonesia jarang, bahkan sama sekali tak mengenal apa itu Gurkha. Maka ketika tentara Gurkha, sebagian dari tentara kerajaan Inggris, membantu Belanda yang akan meneruskannya penjajahan di Indonesia pada bulan September 1945, tentara Indonesia menghadapi tentara Gurkha biasa-biasa saja. Mereka tidak gentar, mereka tidak mengenal, mereka hanya tahu pasukan tersebut adalah pasukan bayaran dan punya senjata namanya pisau yang disebut kukri. Mereka tidak tahu pisau jenis apa itu, karena bangsa Indonesia pun begitu akrab dengan pisau, apalagi pisau semacam kukri semacam itu. Sehingga terjadilah pertumpahan darah antara tentara dan rakyat Indonesia melawan Gurkha. Yang sayangnya sesuatu yang paradoksal terjadi, yaitu tentara Gurkha takluk. Di Cianjur dan Raja Mandala, Bandung, mereka jadi korban keganasan tentara Indonesia. Di Semarang, mereka pun takluk. Dalam pertempuran di Ambarawa, mereka pun tunggang langgang melarikan diri. Di Surabaya terjadi peristiwa yang luar biasa, yaitu ternyata tentara yang dikirim ke Surabaya adalah orang-orang yang beragama Islam. Sehingga ketika mereka sampai di Surabaya, sebagian tentara Gurkha kaget mendengar suara azan dari Masjid Kemayoran di Jembatan Merah, bahwa penduduk Surabaya ternyata adalah beragama Islam seperti mereka. Akhirnya mereka tidak jadi berperang. Mereka kembali ke kapal, lapor pada atasan mereka bahwa yang akan mereka perangi di Surabaya ternyata adalah umat Muslim seperti mereka juga. Salah seorang pimpinannya pada waktu itu adalah Muhammad Ziaul Haq, yang kemudian menjadi presiden Pakistan. Kita tahu pada saat jadi Presiden Ziaul Haq datang ke Indonesia dan membisikkan sesuatu kepada Murdiono. Dia berkata bahwa ingin ke Surabaya menemui Laksamana Nasir, karena ternyata di tahun 1945 Muhammad Ziaul Haq pernah bertugas di Surabaya dan berteman dengan Laksamana Nasir. Tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, yang ternyata yang harus mereka lawan adalah tentara Gurkha. Bangsa Indonesia sedikit pun tidak bergeming, sedikit pun mereka tidak mundur untuk menghadapi tentara yang mereka tidak tahu kualitasnya seperti apa tersebut. Jadi kembali kepada pembicaraan tadi, itu sebabnya kemudian
Orang mengatakan tentara Gurkha keok di Indonesia. Tentara Gurkha ternyata tidak mampu melawan keganasan dan keberanian bangsa Indonesia yang ternyata jauh lebih berani daripada mereka sendiri. Walaupun tidak pernah dibangga-banggakan di seluruh dunia. Tentu saja perjuangan tentara Gurkha di Indonesia lengkap dengan segala kelebihan dan kelemahannya, lengkap dengan segala keganasan dan kebaikannya. Mereka meninggalkan kesan bagi kita. Mereka meninggalkan sesuatu bagi kita untuk kita simak bersama, yaitu sebagai sejarah. Dari sejarah kita belajar tentang kehidupan, historia vitae magistra. Sejarah adalah berbicara tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan adalah berbicara tentang suatu kisah yang tidak habis-habisnya. Meski diceritakan dalam puluhan atau bahkan ratusan buku sekalipun, meskipun hanya di dalam buku sejarah hanya diceritakan sepersekian bab saja. Dan tentara Gurkha adalah objek dari perlawanan tersebut dalam keadaan babak belur. Namun, seberapapun dia sadis, seberapapun dia tangguh, seberapapun dia hancur, perlawanan Gurkha, peranan tentara Gurkha di Indonesia tetaplah suatu sejarah. Dan kita belajar dari sejarah, historia vitae magistra. Sejarah adalah guru kehidupan dan kita belajar dari sejarah. Ada beberapa emblem lambang tentara Gurkha yang pernah berkiprah di Indonesia. Baik itu lambang yang biasanya digunakan sebagai anggota pasukan maupun di topi ataupun di badge lengan. Kita melihat di sini yang pertama adalah satu lambang, adalah Brigadir King. Lambangnya adalah kepala rusa dengan sepasang tanduk yang masing-masing mempunyai 6 cabang. Brigade ini diturunkan di Jawa Barat pada tahun 1945 dan mendapat perlawanan keras di daerah Cianjur. Di Batavia, Jakarta mereka selamat. Di Bandung mereka pun ikut berperang, akan tetapi di daerah Cianjur, antara Raja Bogor dengan Cianjur, mereka dihadang oleh pasukan Siliwangi dan kemudian mereka hancur di sana. Banyak yang pulang hanya tinggal nama. Nah, lambang Gurkha yang ini hingga sekarang masih merupakan sesuatu yang langka karena dia dibentuk hanya untuk ke Indonesia. Tadinya Gurkha lambang kepala rusa ini dibentuk di India. Akan tetapi ternyata di India pun mereka tidak berperang. Perang yang nyata bagi mereka hanya di Indonesia. Yang kedua adalah Gurkha Rifle. Gurkha semacam ini, pasukan Gurkha ini diturunkan pada bulan Oktober di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Terpisah dari pasukan-pasukan lain, Gurkha ini mempunyai senjata khusus. Seperti yang kita katakan tadi, mereka memakai kukri. Ternyata kukri tersebut tidak dikenal oleh bangsa Indonesia. Pasukan Indonesia dalam secara olok-olok menganggap pisau dapur biasa. Itu sebabnya bangsa Indonesia tidak gentar menghadapi pasukan Rifle ini. Ketika berperang di Semarang melawan Letkol Isidiman, anak buahnya Jenderal Sudirman, mereka ternyata hancur di Ambarawa. Ketika di Bandung, mereka ternyata dalam pertempuran di daerah Lembang, mereka mundur. Dan di Surabaya pun Pak Tingkok yang kita kenal sebagai pasukan ayam jago di Surabaya, mereka ternyata tidak berdaya melawan area-area Surabaya. Nah, meski demikian kita kenal Gurkha ini adalah satu pasukan yang kala itu ketika turun di Surabaya, mereka tidak tahu bahwa orang Surabaya itu ternyata beragama Islam. Dan mereka pun sebagian besar berasal dari daerah Kashmir yang ternyata juga beragama Islam.
Itu sebabnya di daerah Surabaya pertempuran antara Gurkha dengan area Surabaya tidak menggelegar seperti di Semarang ataupun di daerah-daerah lain, karena di Surabaya justru mereka datang sebagai sahabat. Gurkha pasukan keempat, pimpinan Mayor Jenderal Mansher, itu diturunkan di Surabaya. Pasukan keempat ini adalah pasukan lain lagi daripada Gurkha yang pertama tadi kita sebut, karena gelombang ini diturunkan dari kapal di Tanjung Perak. Nah, pasukan ini pun kita lihat dalam peristiwa awal-awal meletusnya pertempuran Surabaya, banyak mendapat perlawanan dari rakyat Surabaya. Dan pasukan ini berlambangkan sepasang kukri dengan di atasnya terdapat bulu burung merak atau semacam umbul-umbul. Ini pasukan ini hanya sedikit di Indonesia. Selanjutnya setelah Surabaya, peristiwa Surabaya, pasukan Gurkha yang keempat ini tidak ada jejaknya lagi. Hal ini wajar kalau tidak ada jejaknya lagi, mengingat setiap Inggris berperang pada satu tempat, dia membentuk pasukan Gurkha yang lain. Kelihatannya dioplos semacam itu. Seperti misalnya kita lihat dalam perang Falkland atau Malvinas, itu Gurkha yang lain lagi, tidak sama dengan Gurkha yang perangnya pada jarak berdekatan. Satu di antaranya ialah tim parasut dari kerajaan Inggris. Tim parasut ini adalah turun tahun 1946 di Pulau Jawa dalam rangka memonitor pengembalian pasukan Belanda yang ditawan dan tentara Jepang yang ditawan di beberapa kota di Indonesia. Tim parasut ini juga bekerja sama dengan tim yang lain-lainnya, tentara Inggris yang lain, yang tujuannya untuk menjaga keamanan. Jadi kita lihat tim parasut ini berupa angkatan udara, sebenarnya bertujuan menjaga keamanan bangsa Indonesia, walaupun kadang-kadang ikut terlibat dalam perang dengan bangsa Indonesia sendiri. Selanjutnya kita bisa melihat tim Royal Air Force. Royal Air Force adalah angkatan udara Inggris. Ini diterjunkan di Sumatera. Di Pulau Jawa, Royal Air Force pernah ikut perang di daerah Karawang, daerah Bekasi, Jakarta Timur. Akan tetapi sebagian besar Royal Air Force RAF itu berperang di Sumatera. Saya tidak tahu Royal Air Force berperang di Sumatera apanya yang menyebabkan mereka mengerahkan angkatan udara sedemikian rupa. Karena perlawanan di Sumatera relatif tidak sehebat di Jawa. Perang-perang besar, perang kemerdekaan di Sumatera hanya terjadi yang besar-besar di Palembang maupun di Medan. Royal Air Force Inggris sebenarnya pernah bertugas di daerah Malaysia dan Burma untuk menghalau Jepang dari sana. Setelah mereka tidak lagi bertugas di Jepang, di Malaysia dan Burma, mereka kemudian tugasnya dilimpahkan ke Indonesia. Termasuk Royal Air Force beremblem warna coklat. Yang kita lihat ada di sini sama dengan Royal Air Force yang baru saja kita bicarakan. Berikutnya adalah emblem untuk tim perawat tentara. Tim perawat tentara ini berlambangkan seekor kijang, bentuknya sangat langsing, berasal dari daerah Berkshire, Inggris. Tim dari Berkshire ini pernah bertugas di India, juga pernah bertugas di Burma. Kemudian karena melihat Indonesia dalam keadaan kacau bagi mereka, dan bagi mereka Belanda membutuhkan bantuan atau tentara Inggris yang sedang di Indonesia membutuhkan bantuan, tim Yeomanry pun datang ke Indonesia. Selanjutnya kita kenal juga emblem tentang pasukan granat. Lambangnya adalah bom yang menyemburkan
api, granat. Tim ini pun berasal dari Inggris, bukan berasal dari Asia. Jadi tim ini adalah asli orang Inggris. Tadinya mereka juga berperang di berbagai daerah untuk menghalau Jepang, baik di Burma, di Malaya, di Kalimantan Utara. Setelah mereka tidak berperang lagi melawan Jepang, mereka dikerahkan untuk memadamkan perlawanan bangsa Indonesia. Tapi sejauh yang kita tahu, tim granat ini tidak banyak bertugas di Indonesia dan usianya singkat saja. Sekitar 1949 mereka sudah tidak terlihat lagi, baik di Indonesia maupun di Inggris dan di daerah-daerah jajahan lainnya. Berikutnya kita kenal juga emblem dari South Wales Border. Jadi pasukan dari perbatasan South Wales, pimpinan Mayor Jenderal Hutchinson. Hutchinson membawa pasukan ini langsung dari Inggris ke Surabaya. Malaya dulu, setelah dari Malaya sehingga sebentar mereka langsung ke Surabaya. Hutchinson adalah salah seorang yang terlibat dalam berbagai pertempuran di daerah Burma dan Malaya. Akan tetapi ketika dia mendengar dan pernah mengalami pertempuran di Surabaya, menurut beliau adalah suatu pertempuran, suatu perang yang bisa dibandingkan dengan peperangan seluruh di Eropa. Dalam artian, mereka menganggap perlawanan rakyat Surabaya antara tanggal 10 sampai 27 November 1945 tidak kalah serunya dengan perlawanan tentara dari berbagai macam negara di Eropa. Emblem berikutnya yang paling ujung kita kenal sebagai emblem untuk artileri. Lambangnya adalah meriam. Meriam kuno, meriam sundut. Artileri ini juga adalah veteran perang di Malaysia dan Burma, kemudian juga dikerahkan ke Indonesia. Jenderal Hawthorne adalah seorang panglimanya. Panglima pasukan artileri ini adalah Jenderal Hawthorne. Nah, tapi di Indonesia artileri ini dalam peristiwa November juga tidak banyak bergerak karena peralatan yang mereka bawa serba berat. Juga di Jakarta kabarnya peralatan yang dibawa Hawthorne cuma mandek di markas Inggris di Batavia, Jakarta. Alhasil pasukan artileri yang dibawa langsung dari tanah Inggris ke Burma dan Malaysia langsung ke Indonesia ini tak banyak perannya dalam perang dengan rakyat Indonesia. Dalam artian dalam menghadapi perlawanan bangsa Indonesia. Selain BED dari tentara Inggris dan tentara Gurkha, bangsa Indonesia pun dikala melawan Belanda atau melawan tentara dari Eropa yang membantu Belanda yang ingin meneruskan kembali penjajahannya di Indonesia. Kita pun mempunyai kesatuan-kesatuan. Kesatuan-kesatuan semacam ini terbentuk berupa laskar. Dan laskar ini sekitar setelah kemerdekaan muncul di mana-mana. Hampir setiap daerah mempunyai laskar sendiri-sendiri. Hampir setiap kota mempunyai laskar yang tidak ada hubungannya satu sama lain. Seperti di Jakarta, seperti di Surabaya, yang paling jelas kita melihat laskar Hizbullah, laskar Hizbul Waton, barisan pemberontak rakyat Indonesia, dan sebagainya. Laskar-laskar ini terdiri dari para pemuda yang ingin menyumbangkan tenaganya bagi bangsa Indonesia yang tidak ingin Indonesia kembali dijajah oleh Belanda. Mereka tanpa digaji, tanpa seragam, bahkan tanpa alas kaki. Dan itulah model perlawanan rakyat Indonesia. Akan tetapi kita di sini melihat satu jenis laskar reguler
atau tentara reguler. Yang pertama kita lihat Siliwangi yang dulu pernah kita bicarakan. Siliwangi dibentuk oleh Letkol Sadikin pada tahun 1948-an dalam keadaan yang serba sederhana. Kita masih ingat putu-putu Laskar Siliwangi yang mengungsi ke Jogja, hijrah ke Jogja, rata-rata tanpa alas kaki dan bercelana pendek, memakai kopiah, tanpa seragam, ataupun memakai seragam kedodoran. Tapi inilah modal tentara kita yang pertama kali, dengan modal yang sangat sederhana. Namun tekadnya luar biasa, yaitu tekad untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia hingga titik darah penghabisan. Jadi di sini kita lihat Siliwangi. Ada juga Siliwangi di Jakarta dipimpin oleh Letkol Yahya. Kalau Siliwangi Bandung tadi kita lihat dipimpin atau didirikan oleh Letkol Sadikin, seorang tentara berasal dari suku Sunda. Kalau di Jakarta ada tentara Siliwangi dipimpin oleh Letkol Dan Yahya. Kita tahu Dan Yahya ini seorang Minangkabau, akan tetapi dia sudah lama bersama orang tuanya merantau ke Jakarta. Orang tuanya adalah anggota Polsrat. Dan Yahya memimpin Siliwangi di Jakarta. Akan tetapi peranan Siliwangi yang dipimpin oleh Letkol Dan Yahya hanya sebatas seputar Jakarta saja. Sedangkan yang di Jawa Barat kita tahu peranannya nanti bahkan sampai menumpas pemberontakan PKI bulan September tahun 1948 di Madiun. Oke, ini adalah emblem tentara pelajar. Tentara pelajar di sini adalah tentara yang terdiri dari anak-anak usia antara 12 hingga 17 tahun. Tentara pelajar, walaupun ada juga yang usianya lebih, karena pelajar zaman itu banyak yang sudah tua-tua masih SMP atau masih SMA. Tentara pelajar ini ikut berperang di mana-mana. Di Jawa Barat kita tercatat tentara pelajar ikut berperang, di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya tidak tahu di Sumatera ikut bertempur atau tidak. Yang jelas tentara pelajar ini namanya begitu bagus sekali, terkenal dalam sejarah sebagai salah satu kelompok pejuang yang berani mati. Walaupun menurut penuturan tentara Belanda, kemudian acap kali Belanda merasa kasihan untuk menembak anak-anak tersebut karena mereka masih muda. Kita kenal emblem Brigade Diponegoro berlambang kuda. Ini adalah suatu brigade yang pernah dipimpin oleh Jenderal Kolonel, sebelumnya Letkol Ahmad Yani di daerah Banyumas. Karena kita tahu daerah Banyumas adalah tempat kelahiran para perwira pertama-tama di negara kita. Kita tahu Banyumas adalah perusianya Indonesia. Gatot Subroto dari Banyumas, Ahmad Yani, dan banyak jenderal-jenderal lain berasal dari daerah tersebut. Kemudian kita kenal Brigade 10. Ini adalah brigade yang pernah dipimpin oleh Kolonel Soeharto, Letkol Soeharto di daerah Jogja. Satu peristiwa yang paling dikenal dalam sejarah ialah penyerangan Jogja 1 Maret 1949, di mana kala itu Letkol Soeharto menduduki Jogja selama 6 jam. Serangan tersebut disusun oleh pihak Kesultanan Hamengkubuwono IX ketika itu, dan kemudian dilaksanakan oleh Letkol Soeharto selaku Komandan Brigade 10. Selanjutnya kita kenal Divisi Panembahan Senopati. Pak Senopati adalah Raja Mataram yang pertama, memerintah dari tahun 1575 sampai 1602. Namanya diambil oleh Gusti Pangeran Haryo Purbanegara, adalah putra
Pakubuwono ke-10 dari Solo, Kasunanan Solo, dia membentuk divisi Panembahan Senopati. Pada zaman kemerdekaan, divisi Panembahan Senopati dipimpin oleh Letkol Slamet Riyadi. Jadi Letkol Slamet Riyadi adalah seorang pimpinan divisi Panembahan Senopati. Kita tahu Slamet Riyadi gugur di Maluku dan namanya diabadikan menjadi nama jalan utama di kota Surakarta. Selanjutnya kita dapat melihat ada Brigade Batalion Sikatan dipimpin oleh Letkol Surahmat dari Kediri. Dia tidak pernah keluar dari Kediri. Batalion Sikatan ini hanya sebentar adanya. Dan Letkol Surahmat pun tidak berada di tempat-tempat lain kecuali hanya di Kediri. Dan masa divisi ini pun singkat sekali. Berbeda dengan Kala Hitam. Kala Hitam adalah pimpinan Jenderal Kemal Idris yang kala itu berpangkat Letkol. Kita tahu Jenderal Kemal Idris atau Letkol Kemal Idris adalah seorang tentara yang profesional, dan beliau hingga hari tuanya masih tetap merasa menjadi tentara. Dia pernah beroperasi di daerah Cianjur, Batalion Kala Hitam. Nah, Kala Hitam ini hanya ada di daerah itu saja, daerah Cianjur. Peresmiannya sendiri Kala Hitam itu pasukan oleh Jenderal Letkol Nasution. Letkol Nasution adalah seorang perwira bekas kenil seperti yang kita katakan. Berikutnya emblem siluman merah. Ini adalah divisi 4 dari pasukan Siliwangi, dipimpin oleh Mayor Ahmad Wiranata Kusuma. Daerah operasinya hanya terbatas sekitar Soreang, Bandung. Jadi daerah Bandung Selatan. Kita tahu daerah Bandung Selatan sebelum pasukan Siliwangi hijrah ke Jogja merupakan daerah gerilya, daerah operasi pasukan Siliwangi. Selanjutnya kita kenal juga adalah divisi Ronggolawe. Ini berasal di daerah Bojonegoro, Pati, dan Madiun. Divisi Ronggolawe ini dipimpin oleh Kolonel Jatikusumo. Kita tahu Jatikusumo adalah putra Sunan Pakubuwono X dari Surakarta, dan beliau pada akhirnya menjadi seorang jenderal dan turut berperan dalam pemerintahan negara RI pada zaman Orde Baru. Selanjutnya juga kita dapat lihat pasukan cadangan Ronggolawe. Ronggolawe kita ambil tentu saja dari nama seorang pembesar pada zaman awal terbentuknya Majapahit, yaitu salah seorang sahabat Raden Wijaya. Konon kabarnya Ronggolawe bertubuh tinggi besar dan sangat ganas. Nah, ingin menyemangati pasukan dengan kebesaran Ronggolawe tadi, maka namanya diabadikan menjadi nama pasukan oleh divisi yang dipimpin oleh Letkol Jatikusumo. Selanjutnya kita dapat lihat juga emblem TRIP, Tentara Republik Indonesia Pelajar Hantu Maut, yang kita lihat banyak sekali beroperasi di daerah Jogja, Solo, maupun di Surabaya. Berapa anggotanya tak pernah tercatat. Hingga sekarang anggota Hantu Maut ini tadi masih tetap merupakan misteri. Berikutnya adalah Brigade Jarot. Seringkali brigade ini disebut Brigade Mayangkara. Tapi oleh karena pimpinannya adalah Kapten Jarot Subiantoro, maka seringkali disebut dengan Kapten Batalion Jarot. Batalion ini
adalah terlibat keras dalam peristiwa November Surabaya antara tanggal 10 sampai 27 November di Surabaya, dan bergerilya di mana-mana tempat, dari tengah Mojokerto, dari tengah Surabaya hingga ke daerah-daerah pinggiran. Keberanian Jarod Subiantoro sangat melegenda di kalangan para anak buahnya. Tahun 2016 kita mencoba memproduksi film itu, dan ketika filmnya diputar, istri Pak Jarod turut hadir. Pak Jarodnya sendiri sudah lama meninggal dunia. Selanjutnya adalah BPRI, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia. Ini adalah laskar-laskar dengan senjata macam-macam, mulai bambu runcing sampai kemudian pistol dan kemudian senjata laras panjang yang sempat ditemukan oleh para pemuda di mana saja. Dalam penampilannya BPRI ini kadang mirip tentara, kadang mirip laskar rakyat biasa. Dia memakai topi baja, dapat nemu entah di mana. Dia juga memakai sepatu Lars. Tidak jarang yang memakai sepatu Lars berjalan dalam satu barisan bersama yang tidak punya sepatu sama sekali. Tapi ini adalah BPRI, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia, yang semangatnya menyala-nyala ingin mempertahankan Surabaya dari serbuan Inggris yang membantu Belanda kala itu. Sampai akhir hayatnya Bung Tomo begitu bangga dengan BPRI. Selanjutnya adalah Mobrik, mobil brigadi. Ini adalah bentuk polisi militer yang pertama kali, yang cikal bakal sekolah Brimob. Kala itu didirikan oleh Muhammad Yasin, yang kemudian menjadi jenderal. Muhammad Yasin adalah salah seorang pendiri polisi militer. Polisi militer ini banyak juga kita gunakan sekitar awal-awal tahun 1950-an. Dan kemudian Muhammad Yasin dipandang sebagai seorang yang berjasa menghidupkan mobil brigade, yang kemudian kita rubah, kita balik jadi brigade mobil atau Brimob. Selanjutnya adalah Batalion Tengkorak. Batalion Tengkorak hanya ada di Jawa Barat, dipimpin oleh Kapten Nasuhi. Kita tahu Kapten Nasuhi ini adalah seorang idealis, badannya tinggi, dan orangnya mempunyai suatu idealisme yang tak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Kolonel Nasuhi kita kenal pada tahun 1948-49. Selanjutnya Kolonel Nasuhi lenyap dari peredaran karena sebab-sebab yang tidak kita ketahui. Demikian dari pejuang-pejuang Indonesia. Untuk mengingatkan kita kembali betapa sebenarnya perjuangan kita dulu. Kita mulai dari yang sederhana. Walaupun tujuannya untuk mempertahankan sesuatu yang besar, yaitu bangsa Indonesia dengan kemerdekaannya. Sekian, makasih.